Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Dan kali ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu adalah Active Learning Environment, yang menjadi salah satu prinsip di dalam effective online teaching. Nah, kenapa ini menjadi prinsip yang penting? Karena di dalam online teaching atau pengajaran online, kita perlu yang namanya membuat pembelajaran kita aktif. Karena kita tahu definisi yang kemarin saya sebutkan bahwa yang namanya teaching adalah proses melibatkan siswa. Ya, proses melibatkan siswa di dalam pembelajaran supaya mereka paham, supaya mereka tahu, supaya mereka mengerti. Nah, jadi active learning environment ini supaya siswa itu terbantu dalam proses belajarnya. Nah, namun seringkali sebagian dari kita, saya yakin ya, di dalam pembelajaran online kita seringkali memberikan video pada mereka supaya mereka menyimak video pembelajaran. Kita memberikan tugas pada mereka untuk membuat rangkuman materi. Kita memberikan penjelasan supaya mereka mendengarkan dari kita supaya paham. Kita memberikan instruksi, mereka mengerjakan tugas dari yang kita perintahkan untuk tes pemahamannya. Dan juga kita mungkin memberikan instruksi supaya mereka membaca buku atau textbook atau modul yang kita berikan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Sebenarnya semua aktiviti-aktiviti ini adalah proses passive learning. Nah, ini adalah passive learning activity, Bapak Ibu. Bukan berarti ini activity yang tidak tepat, activity yang salah, bukan. Passive learning tetap dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, di dalam proses effective learning. Cuman akan lebih sempurna, akan lebih menguatkan proses pembelajaran ketika ada yang namanya active learning. Nah, sebelum kita bahas apa itu active learning, saya ingin mengutip dulu perkataan dari si Albert Einstein, bahwa dia mengatakan bahwa learning is experience, everything else is just information. Yang artinya adalah belajar itu tentang pengalaman, apa yang dialaminya. Selain itu, ya hanyalah pengetahuan atau informasi. Nah, untuk bisa paham dengan ucapan ini atau kutipan ini, saya akan berikan contoh seperti ini. Bapak Ibu, saya semuanya, semua orang percaya ya, tahu bahwa yang namanya olahraga itu penting untuk kesehatan. Sepakat ya? Yang namanya olahraga itu penting, menjaga kesehatan, ya kan? Untuk supaya badan kita fit, supaya badan kita segar, olahraga itu penting. Nah, bahkan kita tahu olahraga yang sangat ringan itu misalkan jalan kecil, jalan ringan ya, atau jalan kaki aja. Nah, yang paling ringan lagi mungkin tiap pagi jalan kaki itu ternyata bisa membuat badan kita sehat. Nah, padahal kita tahu, padahal kita sepakat, padahal kita percaya, yakin, tapi kenapa kita terkadang ya, sebagian besar dari kita enggan melakukannya, sulit untuk melakukannya, atau bahkan tidak membiasakan, atau bahkan belum memulai sampai sekarang. Nah, dari situ disimpulkan bahwa yang namanya tahu, ya kita pasti sudah banyak tahu ya, diberitahu orang, dan sebagainya. Tahu itu ternyata nggak membuat orang melakukan sesuatu. Tahu itu tidak membuat orang tergerak. Nah, hanya tahu nggak akan membuat orang, tidak membuat kita itu merubah kebiasaan kita. Nah, ya. Dan memberitahu itu nggak lebih dari sekedar ya hanya memberikan pengetahuan. Oh ini membuat sehat, oh ini membuat ini. Dan itu tidak merubah apapun, tidak membuat tergerak. Nah, lalu active learning itu apa? Active learning itu ketika ada dua prinsip di sini. Yang pertama adalah ruang pendapat. Nah, ruang pendapat. Opini, ide, pendapat. Karena setiap orang punya pengalamannya. Nah, di situ mereka bisa berpendapat. Dan yang kedua adalah aktivitas. Ada aktivitasnya. Tidak hanya tahu, tidak hanya mendengarkan, tapi ada aktivitas atau interaksi. Bisa interaksi dengan gurunya, pengajar, bisa interaksi antar siswa, bisa juga interaksi dengan materinya, interaksi dengan pembelajarannya. Nah, itu adalah dua prinsip dari yang namanya active learning. Dari dua prinsip inilah tentu saja akan memperkuat, tidak hanya tahu, tapi akhirnya ada perubahan. Dia bisa menganalisis, dia bisa mengevaluasi apa yang kurang, dia bisa tahu, ya kan? Dan dia bisa tergerak. Nah, di situ. Kalau di dalam tingkatan belum taksonomi ya, jadi dia semakin tinggi tingkatannya untuk mengerti atau memahami dari sebuah konsep.
Dari active learning, akhirnya kita bisa menentukan learning activity. Dari learning activity ini, akhirnya menjadi yang namanya learning experience atau pengalaman belajar. Dan kita tahu ya, namanya proses belajar itu adalah experience. Nah, dari sinilah, learning experience inilah kita membantu mereka belajar. Nah, maka seperti yang saya sebutkan kemarin, di dalam mendesain pembelajaran, kita bukan mendesain materi, tapi mendesain pengalaman apa yang akan mereka terima. Kita membuat learning experience-nya. Ya. Dan saya akan memberikan perbedaan ya, sederhananya, secara garis besar, antara passive learning dengan active learning. Kita semua tahu, bahkan ada risetnya bahwa pembelajaran active learning ini lebih tahan lama, lebih bertahan, karena siswa itu terlibat secara kognitif dalam proses pembelajaran mereka. Nah, ini sudah ada risetnya. Sedangkan passive learning itu diasumsikan bahwa pikiran siswa seperti cangkir kosong yang harus diisi oleh pengetahuan. Jadi di sini siswa dipersepsikan sebagai penerima pasif dari pengetahuan guru, yang itu berarti siswa menghafal, meniru ilmu yang semua diajarkan oleh guru. Nah, secara garis besar seperti itu. Contoh dari active learning ya, contohnya misalkan brainstorming, tanya jawab, diskusi, belajar mandiri, problem solving, studi kasus, merancang proyek, dan sebagainya, banyak. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah melakukannya. Active learning itu siswa terlibat secara aktif, secara penuh. Ya, berbeda dengan passive learning yang ternyata nggak ada keterlibatan sama sekali, atau hanya sedikit. Siswa hanya menyimak, melihat, mencatat, mengerjakan, satu arah. Berbeda dengan active learning, ada komunikasi dua arah di sana. Kemudian active learning berpusat pada siswa dan passive learning berpusat pada guru. Nah, karena siswa punya pengalaman. Nah, di dalam active learning ini siswa memberikan idenya, pendapatnya, menceritakan pengalamannya, opininya, pemikirannya, semacam itu. Beda dengan passive learning, ya siswa hanya menerima informasi dari guru, satu arah. Kemudian yang berikutnya, active learning retensi pengetahuan sangat tinggi, sedangkan passive learning sangat rendah. Retensi ini adalah daya ingat, ya daya ingat, kemampuan dia bisa mempertahankan informasi, kemampuan dia bisa mempertahankan konsep yang diterimanya. Nah, di situ. Kemudian kalau active learning itu untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sedangkan kalau passive learning adalah lot atau yang tingkat rendah. Nah, ini ya, kalau active learning, siswa ada kemampuan menganalisa yang diasah, kreativitasnya, mensistensis, mengevaluasi, sedangkan passive learning adalah menulis, mendengarkan, mendefinisikan. Seperti itu, kemampuan yang ditingkatkan. Nah, sekarang di akhir pembelajaran ini silakan Bapak Ibu memberikan pendapat di kolom komentar, kira-kira pendapat Anda apa di dalam online teaching. Kenapa itu sangat penting dibutuhkan yang namanya active learning activity. Maksudnya adalah di dalam pembelajaran online, kenapa active learning activity itu penting. Nah, kenapa siswa itu perlu terlibat? Silahkan berikan pendapat Anda, kenapa di dalam online teaching dibutuhkan active learning activity. Nah, itu aja untuk sesi 3 ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.